Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai lebih kuat, lebih kuat. Lebih kuat, katakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau. Ini tangan kami, ini suara kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemampuan ilahi yang Kau berikan atas hidupku. Dalam hidup jemaat-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa. Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa ku yang berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Kamu nyanyi dengan kuat, katakan, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, oh Yesus. Lagi dari awal katakan, dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mohon tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita memberikan tepuk tangan sekali lagi yang kuat buat Tuhan Yesus. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lagi katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Coba sekali lagi kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi dari awal, katakan Tuhanlah kekuatan. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan sukacita, Dia memberikan pengharapan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Kemudian tanganmu, angkat suaramu, katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kemudian cuma Tuhan saja katakan, ku mau selalu sebab cinta. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi ku dari mau selalu bersyukur. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi Gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pernah berlalu, anugerahmu tak pernah berkesudahan. Kau selalu baik, kau sangat baik, kau sungguh baik atas hidup kami. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, bumi berlalu, namun firman-Mu kekal selamanya. Namun janji-Mu ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Katakan firman-Mu, katakan dengan kuat firman-Mu, lebih kuat katakan firman-Mu, ya dan amin. Katakan lebih kuat janji-Mu, ya dan amin. Katakan firman-Mu, ya dan amin. Katakan janji-Mu, ya dan amin. Kamu berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin, katakan haleluya. Kamu sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Haleluya. 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 Karalabaya kacana. Terus berkata-kata, terus naikkan mazmurmu buat Tuhan. Terus berkata-kata dalam bahasa roh, terus bermazmur buat Tuhan. Karalabaya kaca. Rablaya karalabaya kaca. Rablaya karalabaya. Hikaralabaya kataralabaya. Wikaralabaya kanarabaya. Rekaralabaya kanarabaya. Likreyara. Ikrana maya sanamaya. Horalabaya karalabaya kacana. Lukaralabaya karalabaya. Loya karalabaya. Hiralabaya karalabaya.
Likrana Maya Kamarabaya. Oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of, what a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. The head is the kingdom. Your is the glory. Your is the name.
sing how great. And all we sing how great, how great. And all we sing how great, how great is our God. Nyatakan kebesarannya, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu atas kami Tuhan. Great is our God. Great is our God. Great is oh, great is our. Come on, sing it. Great is our God. Sing it. Oh, great is our God. Lagi katakan, great is our God. Great is our God. Oh, great is our God. Oh, great is our God. Come on, katakan great is our God. Deklarasikan lagu ini. Katakan great is our God. Oh, great is our God. Oh, great is our God. Great is our God. Datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta. Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, katakan, great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Haleluya. Saudara percaya, di tengah-tengah pujian dan penyembahan, setiap belenggu dipatahkan, setiap keterikatan dilepaskan. Saudara tidak perlu tunggu untuk firman dulu disebar atau tunggu momen khotbah dulu, baru saudara bisa mulai dilepaskan. Karena di atas puji-pujian umatnya, katakan di atas puji-pujian umatnya, Tuhan bertahta. Amin. Kalau saudara mau Tuhan bertahta, memuji, menyembah. Kalau saudara mau berkata, saudara mau mengkondisikan Tuhan bertahta atas hidupmu, Tuhan bertahta atas pikiranmu, atas isi hatimu, keberadaan hidupmu, pastikan saudara memuji, saudara menyembah. Memuji seperti apa? Menyembah seperti apa? Dengan kerinduan, dengan rasa haus. Katakan kerinduan, rasa haus. Maka saat itulah Tuhan datang dan bertahta atas puji-pujianku. Dan kalau Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya, maka tidak ada kuasa yang lain
yang bisa bertahan lama atas hidupmu. Mau itu sakit penyakit, mau itu belenggu, mau itu kekhawatiran, mau itu ketakutan. Ketika Sang Raja bertahta atas hidupmu, maka semua belenggu terlepas, ikatan-ikatan terlepas, masa lalu terlepas, sakit penyakit terlepas. Amin. Dan ketika semua sudah terlepas, Yesus berkata, dan patutlah kita bernyanyi, great is our God. Besar kau Tuhan, agung kau Tuhan, mulia namamu. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi nama Tuhan, nama Yesus, dari semua penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang ada di atas langit, yang ada di muka bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut menyembah nama Yesus. Maka ketika malaikat yang bernama Lucifer, seorang pribadi malaikat yang menyembah, dilemparkan turun ke atas bumi. Kenapa? Karena Lucifer mau menjadi sama seperti Yesus, menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan melemparkan ke bumi. Di surga terjadi kekosongan pujian dan penyembahan. Kenapa saya bilang demikian? Karena Lucifer yang adalah pemimpin pujian di surga sudah dilemparkan ke bumi. Ada orang di sini? Makanya di bumi orang mulai disesatkan oleh lagu, disesatkan oleh musik. Kenapa? Karena Lucifer terus mencari orang yang mau menyembah hidupnya, tapi nggak bisa. Satu-satunya pribadi yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disembah, hanya Tuhan. Di surga terjadi kekosongan pujian dan penyembahan. Kenapa? Malaikat Lucifer dilempar. Bukan hanya malaikat, antek-anteknya pun dilempar. Makanya Yesus bilang begini, aku datang mencari para penyembah-penyembah yang hidupnya di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena malaikat Lucifer sudah tidak bisa menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mencari hidupmu. Bilang kiri kanannya, Tuhan cari hidupmu untuk menyembah Dia. Katakan, untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan ketika puji-pujian dianaikan, kemuliaan Tuhan diagungkan, maka Dia bertahta. Sakit penyakit, kuasa yang di luar yang lainnya, yang tidak punya kuasa, mereka tahu diri, mereka akan minggir dengan sendirinya. Tidak perlu diusir, nyanyi saja terus. Gak perlu tunggu ditumpang tangan, gak perlu tunggu bahkan ditumpang kaki. Nah. Saudara dengan begitu saja bisa mengalami lawatan Tuhan. Saudara yang ada di ujung sana pun, meskipun saya ada di sini, Tuhan pun ada di sana. Saudara yang ada di ujung sana, saudara tidak perlu maju, tapi pastikan di dalam hidupmu di sana, saudara punya hati yang haus, rindu, dan engkau nyanyi dengan hati yang haus, nyanyi dengan hati yang rindu. Waktu saudara bilang, datanglah dan bertata, tapi dengan kerinduan. Ada ekspresi yang mengalir di dalamnya. Libatkan emosi dan perasaanmu, libatkan jiwamu untuk menyembah Tuhan. Jangan waktu lagi galau saja, saudara melibatkan jiwamu untuk nyanyi lagu-lagu galau. Ada orang di sini? Tapi ketika ada di dalam pujian penyembahan pun, katakan, ketika ada di dalam pujian dan penyembahan, aku mau libatkan seluruh hidupku, termasuk emosi, perasaan, ekspresi. Dan ketika dia lihat ada orang-orang yang menyembah Tuhan, Tuhan datang dan bertahta. Dan ketika Tuhan datang dan bertahta, percayalah,
Apa yang selama ini saudara khawatirkan, ternyata itu semua ada di bawah kakimu. Katakan itu semua ada di bawah kakiku. Karena akulah, katakan dengan kuat, akulah orang-orang yang berkemenangan, yang ditentukan Tuhan dari semula untuk hidup berkemenangan. Katakan itulah hidupku, itulah diriku, terjadilah atas hidupku. Kamu berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kamu yang kuat katakan haleluya. Oh, katakan kami rindukan. Kami rindukan. Kebangkitan pasti. Kamu yang kuat dengan hati yang haus katakan kami rindukan kuasa lawan. Kemenangan pasti, kemenangan pasti terjadi. Lagi ekspresikan, come on. Kami rindukan kuasa lawan. Katakan kesembuhan, kesembuhan pasti terjadi. Kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Oh, kami rindukan kuasa lawatan. Katakan kemenangan terjadi. Kami rindukan, ada kemenangan, ada kebebasan. Katakan kesembuhan, kesembuhan pas. Ada kelepasan, ada kemenangan. Katakan kami rindukan kuasa lawan, kebangkitan. Kamu siap-siap, angkat tanganmu, angkat suaramu. Katakan datanglah, datanglah dan berkata kuatan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready, datanglah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. ready. Agungkan Dia, nyanyikan lagu ini dari awal. Oh Jesus. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Siapa Dia atas hidupmu? Katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan. Lagi sekali lagi, agungkan Dia, katakan pelukis, pelukis cakrawala. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang mulia, pencipta alam. Deklarasikan Tuhan atas hidupmu. Katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kamu angkat tanganmu ke atas, katakan kami rindukan kuasa lawatan. Kami rindukan, kami rindukan. Lagi
kuasa lawatanmu kebangkit. Kamu ekspresikan lagu ini. Katakan datanglah dan bertata. Datanglah dan bertata. Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu. Menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan. Mujizat didatangkan. Great is datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh, amin, amin. Saudara mulai merasa bahwa Tuhan sudah mulai bertahta dan tinggal permanen atas hidupmu. Jadi tidak perlu takut lagi. Karena roh tercurah atas hidupmu. Dan ketika kuasa roh dan kuasa Elia tercurah atas hidupmu, maka hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kembali kepada pikiran orang-orang benar. Amin. Dan ketika hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar, maka di situ ada suatu umat yang layak bagi Tuhan. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak nyambung dari ayat ini. Lukas 1 ayat 17. Kok bisa hati orang-orang durhaka berbalik harusnya kepada hati. Ada orang di sini? Orang-orang benar. Tapi ayatnya bilang hati orang-orang durhaka kembali kepada hati. Atau apa yang dikatakan di situ? Pikiran orang-orang benar. Jadi maksudnya apa? Tuhan memang melihat hati. Dia memang melihat hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang ingin diubahkan. Tapi ayatnya juga bilang, Tuhan juga mau pikiranmu. Katakan pikiranku. Itu bicara tentang apa? Jalan berpikirmu. Apa yang kau imajinasikan, apa yang kau bayangkan, apa yang saudara putuskan. Ada orang di sini? Ayolah, kalaupun saudara pernah mendengar firman ini, jangan jadikan hidupmu menjadi familiar. Tidak boleh. Harus tetap aktif, harus tetap responsif, harus tetap get ready untuk mendengar, untuk menerima setiap janji Tuhan. Karena kalau kita lihat, hati orang-orang durhaka itu diambil dari bahasa Yunani. Saudara pelayan-pelayan atau saudara yang ikut PG, saudara sudah dengar, masih ingat? Diambil dari bahasa Yunani, apa itu? Apitace. Katakan bersama-sama dengan saya, apitace. Kenapa harus saya ulangi? Nah itu dia, waktu saya tanya saudara lupa. Itu sebabnya harus diulangi. Ada orang di sini? Katakan hati orang-orang durhaka harus kembali kepada pikiran orang-orang benar. Yang kuatlah, pikiran orang-orang benar. Coba yang sebelah kiri katakan pikiran orang-orang benar. Oke, yang di tengah pikiran orang-orang benar. Oke, yang di kanan saya pikiran orang-orang benar. Amin. Hati orang-orang durhaka itu ditulis dari bahasa Yunani apitace. Lalu kalau
disadur ke bahasa Inggrisnya, di situ didapat kata unpersuadable. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mau percaya. Orang-orang yang tidak mau dipengaruhi. Apanya? Pikirannya. Oleh apa? Firman. Sehingga setiap firman yang datang hanya menjadikan firman itu menjadi kepercayaan. Ayolah, katakan amin lah. Tapi belum menjadi dasar keyakinan. Katakan baru sebatas percaya. Tapi belum sampai menjadi dasar keyakinan. Nah, itulah orang-orang yang apitace. Kenapa? Mereka mendengar firman, lalu mereka percaya. Tapi ketika mereka keluar dari gereja, tekanan hidup, apalagi bulian sana sini, mempertanyakan apa yang kau percayai. Saat itu orang itu segera menjadi murtad. Saudara ingat ayat ini? Tanah hati yang berbatu-batu, menerimanya dengan sukacita. Ketika saudara dengar firman, saudara bersukacita, saudara menerimanya dengan antusias, saudara bahkan teriak paling keras, amin. Begitu keluar dari gereja ini, penderitaan datang. Ancaman datang. Firman tidak menjadi dasar keyakinan, itu sebabnya saudara segera murtad. Itulah yang dimaksud dengan apitace. Orang-orang yang tidak mau dipengaruhi. Kenapa? Cukup hatiku yang berubah, pikiranku jangan. Nggak bisa. Ayatnya bilang, hati orang-orang durhaka, katakan hati orang-orang durhaka harus berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Baru 1-2 orang yang bilang, pikiran orang-orang benar. Apitace, unpersuadable. Tidak mau dipengaruhi, apalagi contumacious. Apa artinya? Keras kepala. Itu hati orang-orang durhaka. Kepala batu. Diberikan arahan, ya, nje di depan. Kan orang di sini. Tapi karena dia belum menjadikan firman, atau dia belum menjadikan arahan menjadi satu-satunya dasar keyakinan, dia mengambil jalan yang lain. Dia mengambil cara yang lain. Cara yang ini pun bisa kok. Apalagi disobedient. Itu lawan kata dari obedient. Taat. Tapi ini disobedient. Artinya apa? Tidak taat. Tidak patuh. Untuk mempersiapkan suatu umat yang layak. Katakan suatu umat yang layak harusnya ada perubahan atas hidupku. Tadinya saudara dengar firman, yes amin, yes amin. Hanya sampai kepercaya saja. Pulang dari rumah, saudara tidak memperdalam lagi firman Tuhan. Saudara tidak dengar ulang lagi firman. Nah kan, aminnya fales nih. Banyak kejadian kah di rumah? Lebih banyak masalah kah yang terjadi di rumah? Itu sebabnya masalah mempengaruhimu, menguras tenagamu, menguras waktumu. Kenapa? Karena yang terngiang-ngiang di dalam pikiranmu selalu masalah. Diberikan arahan dari Bapak Gembala. Pulang dari rumah ini, dengar, pulang dari rumah rohani ini maksud saya. Sampai di rumah, dengar ulang firman. Lihat catatan khotbahmu hari ini. Itu adalah proses, katakan itu adalah proses untuk aku mulai mempengaruhi pikiranku dan menjadikan firman menjadi dasar keyakinan atas pikiranku. Amin. Karena pikiran orang-orang benar itu diambil juga dari bahasa Yunani, phronesis. Katakan bersama-sama, phronesis.
Kalau diambil bahasa Inggrisnya, phronesis itu adalah the wisdom of the just. Justice, keadilan. Maksudnya apa? The wisdom of the just, kebijaksanaan dari orang-orang yang hidupnya adil. Ada orang di sini? Lalu juga di situ dikatakan accurate understanding of the word of God. Pemahaman yang akurat, katakan pemahaman yang akurat tentang firman Tuhan. Apalagi di situ dikatakan knowledge of the will of God. Artinya apa? Pengertian tentang kehendak Tuhan atas hidupmu. Itulah yang dimaksud dari penulisan di Lukas pasal 1 ayat 17. Pikiran orang-orang benar. Apa saja? Accurate understanding. Pemahamanmu harus akurat, harus sepemahaman, harus punya dasar keyakinan yang sama. Ada orang di sini? Angkat tanganmu sekali lagi, tutup matamu. Tuhan, hari ini aku berdoa, Roh Kudus tercurah atas hidupmu, memberikan hikmat, memberikan wahyu akan setiap firman, sehingga firman demi firman bukan hanya ditabur di tanah hati yang berbatu-batu, tapi firman demi firman akan mulai tertabur di dalam hatimu yang subur. Katakan terjadilah atas hidupku. Amin. Perhatikan saya ke depan. Ada banyak orang yang hatinya mencintai Tuhan, sehingga dia setia beribadah, sehingga dia setia melayani Tuhan, sehingga dia tidak pernah absen dengan setiap agenda gereja. Bahkan sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh beribadah. Tapi itu baru bicara tentang hati. Katakan itu baru bicara tentang hati. Karena untuk menyiapkan suatu umat yang layak, bukan hanya hati saja, Pak. Bukan hanya hati, tapi pikiran. Katakan pikiran. Maksudnya apa? Orang-orang percaya yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan juga harus mulai punya pikiran yang sama. Punya pemahaman yang akurat. Tentang apa? Tentang firman. Sehingga meskipun dunia bergoncang, bumi berlalu, kelaparan di mana-mana, kesusahan di mana-mana, tapi karena ada firman yang menjadi dasar keyakinan yang akurat atas hidupmu, maka saudara tidak akan mengalami ketakutan, saudara tidak akan mengalami kegoncangan, saudara tidak mengalami kekhawatiran. Amin. Banyak orang-orang percaya yang terus mengalami kegoncangan, yang terus jatuh bangun terhadap kesalahan yang sama, jatuh bangun terhadap ketidakakuratan yang sama, jatuh bangun terhadap dosa yang sama. Kenapa? Hatinya sih sungguh-sungguh, tapi saudara tidak mau membangun pikiranmu di rumah. Karena bicara tentang pikiran itu harus dilatih. Dan itu bukan pekerjaan Tuhan, itu pekerjaanmu. Tuhan bekerja mengubah hatimu. Rohmu menjadi baru. Apa yang menjadi baru? Hati. Katakan hati. Itu Tuhan yang lakukan. Itu Roh Kudus yang kerjakan. Lalu bagaimana dengan pikiranmu? Saudara yang kerjakan. Pak, susah tapi ya, minta Roh Kudus menolong hidupmu. Sehingga waktu-waktumu di rumah bukan hanya saudara habiskan untuk bekerja, mencari uang, membesarkan anak, makan, jalan-jalan. Ada orang di sini? Tapi waktumu di rumah, engkau mulai sisihkan. Saya belum bilang habiskan. Sisihkan. Untuk apa? Pengenalan akan Tuhan. Lewat apa? Lewat saudara terus memperdalam
apa yang Alkitab catat. Contoh, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ini contoh nih di rumah. Saudara buka ayat ini. Saya tidak suruh saudara jadi cum laude dengan Alkitab. Kalaupun ada saudara yang bisa meluluskan pembacaan Alkitab, bagus. Saudara jauh lebih hebat dari saya. Tapi paling tidak, katakan paling tidak, ada satu ayat, bilang yang kuatlah, ada satu ayat yang setiap hari aku baca, aku renungkan, aku imajinasikan, aku deklarasikan, aku minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat atas hidupku mengenai ayat yang aku baca, dan aku mulai sambungkan ayat itu dengan kehidupan sehari-hariku. Minimal seperti itu. Sehingga hati orang-orang durhaka berbalik, berubah menjadi pikiran orang-orang benar. Saudara akan dapati pemahaman saudara akan firman akan semakin lebih akurat. Pengenalan saudara akan pribadi Tuhan akan semakin lebih dalam. Sehingga ketika kau nyanyi, kau menyembah Tuhan, kau menyembah dengan pemahaman yang berbeda. Sehingga kau tidak perlu disuruh angkat tangan, tidak perlu disuruh nyanyi. Tapi ketika kau menyembah, kau dengan sendirinya menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saudara menyembah dengan pemahaman akan firman. Beda ceritanya kalau tidak ada sesuatu yang kita pahami, lalu kita ikut nyanyi. Kita ikut menyembah Tuhan, itu kita sedang karaoke rohani. Dan saudara pikir itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Bukan. Itu justru adalah penyesatan. Justru adalah penyembahan, tapi kepada yang lain. Bisa jadi menyembah untuk dirimu sendiri. Menyembah untuk hal-hal yang dunia. Tapi ketika saudara punya pemahaman, katakan ketika aku punya pemahaman yang akurat kepada firman Tuhan, maka saudara akan didapati, saudara adalah penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara akan dapati, waktu-waktu saudara menyembah, aku akan dapati, jamahan Tuhan itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Lawatan Tuhan itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dulu 1, 2, 3 lagu. Naik nada berulang-ulang. Saudara tidak merasakan apa-apa. Tapi satu lagu aja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan sebentar. Waktu saudara nyanyi lagu ini dengan pemahaman, tidak tunggu waktu lama. Hatimu langsung dijamah oleh Tuhan. Tidak tunggu waktu lama, pikiranmu dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Pikiranmu dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Tanpa engkau sadari, tiba-tiba ada air mata yang tercurah. Bukan karena takut, bukan karena khawatir, tapi karena ada pengalaman. Tuhan pernah tolong hidupmu. Tuhan pernah mencurahkan kasih-Nya atas hidupmu. Jadi waktu saudara nyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tidak perlu banyak lagu. 1, 2 lagu saja. Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya atas hidup. Tapi dengan pemahaman yang akurat tentang firman. Satu kali Yesus berjalan dengan murid-muridnya.
Dan Yesus berkata sama murid-muridnya, menurutmu siapa aku? Ada banyak orang berkata, oh kata dia kamu adalah ini. Oh kata Pak Gembala, Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Tapi kata Pak Gembala, oh kata orang yang pernah saya dengar khotbahnya, Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti ini. Artinya apa? Tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama seperti kebanyakan murid. Tapi begitu Yesus bertanya sekali lagi, Petrus yang jawab. Petrus bilang bagaimana? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah sang penyelamat. Anak Allah yang hidup. Lebih lanjut, Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus. Karena bukan manusia yang menyatakannya, tetapi ada Roh Allah yang ada di dalam Petrus. Jadi Petrus mengatakan pribadi Yesus bukan secara manusiawi dan lahiriah, tapi adanya pekerjaan Roh dalam hidup Petrus, sehingga Petrus mengenal betul siapa itu Yesus. Harusnya hal yang sama terjadi dalam hidupmu. Engkau mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, siapa itu pribadi yang kau sembah. Bukan dari Bapak Gembala, bukan dari kesaksian orang, tapi dari pengalaman pribadimu. Ketika engkau doa, ketika engkau baca firman, ketika engkau berjalan, menembus badai, menembus angin persoalan, dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau tahu betul siapa Tuhan atas hidupmu. Petrus tahu betul siapa Tuhan, siapa Yesus atas hidupnya. Dan ketika dia kasih tahu engkau adalah Mesias, engkau adalah sang penyelamat, anak Allah yang hidup. Maka lebih lanjut Yesus berkata, di atasmu. Coba kita lihat Matius pasal 16 ayat 13 mulai. Matius pasal 16 ayat 13. Matius pasal 16, 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lanjut, ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan, apalagi? Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ada pekerjaan Roh yang tinggal di dalam hidup Petrus, sehingga Petrus mengenal betul siapa itu Tuhan atas hidupnya. Hal yang sama aku doakan, aku deklarasikan, itu terjadi atas hidupmu. Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan wahyu, sehingga pengenalan akan Tuhan dalam dirimu itu jauh lebih nyata, jauh lebih dalam secara pribadi atas hidupmu. Dan aku mau katakan, berbahagialah saudara, sebab saudara menyatakannya karena pengenalan pribadi dengan
Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan. Yang kuat bagi Tuhan Yesus, katakan terjadilah atas hidupku. Dan lalu ayat berikutnya, Yesus menegaskan, dan aku pun berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu pasti terjadi atas hidupmu. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Batu karang yang dimaksud adalah apa? Dasar keyakinannya Petrus tentang Tuhan yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang tidak mudah digoncangkan. Dasar keyakinan yang akurat tentang Dia Sang Mesias, tentang Dia Sang Penyelamat, tentang Dia Sang Anak yang hidup, yang tidak bisa tergoncangkan atas apapun juga. Dan Yesus berkata, di atas pengenalanmu, di atas akurat pemahamanmu atas firman Tuhan, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasaimu. Katakan terjadilah atas hidupku. Alam maut tidak bisa menguasaimu. Ketika engkau membangun dirimu di atas batu karang. Yang dimaksud adalah apa? Pengenalan akan Tuhan. Yang dimaksud adalah pemahaman akan firman. Inilah yang membuat dasar keyakinanmu itu seperti batu karang yang kokoh. Tidak mudah kesana dan kemari. Kokoh, kuat. Dan Yesus bilang, kalau saudara punya dasar keyakinan yang kuat, aku akan mendirikan jemaatku atas hidupmu. Engkau akan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan ketika engkau menjadi umat yang layak bagi Tuhan, Tuhan memberikan janji. Alam maut tidak akan menguasai hidupmu. Amin. Itu bicara tentang apa? Keterikatan. Tidak lagi menguasai hidupmu. Sakit penyakit itu alam maut juga. Tidak akan lagi menguasai hidupmu. Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan akan masa depan, akan hari esok tidak lagi menguasai hidupmu. Tapi pastikan engkau membangun dirimu di atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan berkuasa atas hidupmu. Kalau inilah yang terjadi, maka engkau sudah siap menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung lah. Dan ketika engkau dipersiapkan menjadi umat yang layak, saudara menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat. Katakan menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat. Saudara masih bisa bersama-sama dengan saya? Saudara akan menjadi orang yang tepat ketika roh akan tercurah atas semua manusia. Saudaralah orang yang tepat untuk menjadi partner kerjanya Tuhan. Itu sebabnya untuk menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat, untuk Tuhan memakai hidupmu, saudara harus mulai memiliki kesadaran mental bahwa saudara sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi partner kerjanya Tuhan. Katakan, aku punya kesadaran mental bahwa aku yang ditetapkan untuk menjadi partner kerja Tuhan. Untuk apa? Untuk roh tercurah atas setiap manusia. Sehingga saudara tidak punya banyak alasan lagi untuk tidak terlibat di dalam pencurahan roh di akhir zaman. Lukas pasal 14 ayat 15.
1, 2, 3. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, 17. Menjelang perjamuan itu, 18. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19. Yang lain berkata, ayat berapa lagi? 20. Yang lain berkata, aku baru kawin. Dan karena itu, ayat 21, maka kembalilah. Amin. Inilah yang terjadi ketika kita tidak membangun mentalitas kita bahwa kitalah orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi partner kerjanya Tuhan. Yang terjadi ketika Tuhan memanggil hidupmu, saudara jadi kemudian punya banyak alasan. Seperti yang dicatat di perumpamaan pesta kawin. Semuanya punya banyak alasan. Saudara mulai merasa saudara tidak siap. Saudara mulai merasa saudara tidak cukup baik untuk ada menjadi partner kerjanya Tuhan. Saudara merasa saudara masih tidak cukup layak. Ada orang di sini punya banyak dosa, punya banyak kesalahan. Saudara merasa saudara hanya manusia biasa. Dan hanya orang-orang yang berdiri di atas mimbar saja yang berhak untuk menjadi partner kerjanya Tuhan. Jadi punya banyak alasan. Padahal ketika saudara mengkondisikan, katakan mengkondisikan mentalitas hidupku bahwa aku sudah ditetapkan untuk menjadi agen-agen perubahan atas muka bumi ini, maka saudara akan siap sedia kapanpun waktunya. Amin. Saudara tidak lagi berpikir tentang kesibukan-kesibukanmu secara pribadi. Aku masih sakit. Aku masih muda. Atau kebalikannya, aku sudah tua. Aku masih muda. Mumpung masih muda. Atau kebalikannya, aku sudah senior. Aku sudah tua. Yang muda gak mau, yang senior juga gak mau. Ada orang di sini. Bertobatlah. Aku masih punya banyak harta. Aku masih harus urus hartaku. Aku masih harus kawin dulu. Nggak ada yang amin. Oh, aminnya Martinus yang paling kuat. Terlalu banyak sekali alasan. Tunggu aku sukses dulu baru aku layani Tuhan. Tunggu aku punya banyak harta dulu baru aku layani Tuhan. Tunggu punya mati. Tunggu punya sakit. Tunggu punya sibuk dengan pekerjaan yang ada di luar sana. Saya tidak menyuruh saudara berhenti dari pekerjaan. Tapi saudara harus mulai bisa melihat. Ini yang harus saya ikuti. Mana yang tidak boleh saya ikuti. Mana yang hanya membuang-buang waktu. Mana kegiatan yang membangun hidupku, yang berguna bagi kerajaan Allah. Itu saja yang perlu engkau lakukan. Amin. Bangun mentalitasmu. Bahwa engkau adalah orang yang sudah Tuhan tetapkan.
Mumpung masih muda. Serahkan dirimu buat Tuhan. Mumpung ketika senior masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa naik turun gunung. Pak sudah 70 tahun, sudah 72 tahun. Tidak masalah. Amin. Kemarin saya ketemu sama yang namanya Opa Lexi. Opa Lexi ini adalah orang yang bermain musik bersama-sama saya waktu KKR Benihin tahun 2014 di Sentan. Waktu tahun 2014 saya berpikir ini orang sudah tua sekali. Kok bisa ya sudah tua begini tetap melayani Tuhan, main gitar. Ratusan ribu orang datang. Waktu itu kita main di malam pertama. Setelah selesai pelayanan di tahun 2014, saya lost kontak dengan beliau. Saya bermain bersama-sama dengan Om Yulex, sudah almarhum. Om Tepi, pemain bass senior juga sudah almarhum. Yang belum almarhum saya, sama Opa Lexi. Pikiran saya secara lahiriah harusnya Opa Lexi yang duluan nih. Kenapa? Putih rambutnya, pokoknya udah 2014 saja sudah tua. Kemarin saya ketemu sama dia. Ternyata saya ngajarin cucunya main drum. Dan dia datang ke studio, ke rumah. Saya kaget saya lihat dia, tahu nggak? Bukan makin tua, makin seger. 10 tahun. Tahun lalu, kemarin dia bilang, Opa sekarang sudah 72 tahun. Berarti kalau 10 tahun yang lalu, 62 itu saya bermain musik bersama-sama dengan dia. Satu yang saya tanya, Opa sudah pensiunkah dari pelayanan? Opa bilang, tidak ada kata itu dalam hidup saya. Opa masih melayani, masih. Bulan depan Opa akan ke Ambon. Ngapain? Saya akan main Hawaiian di sana. Di ibadah di sana. Dia bilang, Opa satu kali kesaksian di gereja kamu boleh nggak? Boleh sekali. Ini bukti bahwa hal-hal yang eksternal, hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi itu tidak berlaku atas orang-orang percaya. Orang-orang yang lahiriah, yang duniawi, ketika orang itu makin tua, orang itu akan semakin lemah, tak berdaya, pikun, sakit-sakitan. Lalu saya tanya sama Opa, tahun 10 tahun yang lalu, Opa kan main gitar, saya bilang begitu. Iya, kok sekarang Opa main Hawaiian, tahu gak sih Hawaiian? Dulu siapa? Pak Deki. Deki 10-5, itu saya juga masih main drum usia kelas 3 SD, 10 tahun lah kalau gak salah. Saya main drum, Pak Deki main Hawaiian. Saudara jemaat-jemaat senior, ya itulah pokoknya. Lalu saya tanya, perhatikan saya ke depan. Ini yang menjadi kesaksian yang membekas sekali dalam hidup saya. Saya bilang begini, Opa Lexi main Hawaiian dengan main gitar sama enggak? Karena pikiranku ada senarnya, ada tuningannya, ada ini pasti sama-sama aja lah. Orang dipetik-petik juga. Opa Lexi bilang beda jauh. Beda jauh sekali. Loh, terus kok sekarang Opa Lexi tidak main gitar? Iya, saya main Hawaiian. Kenapa? Karena main Hawaiian cuma Opa satu-satunya di Papua. Nggak ada yang lain. Jadi kalau dia main, dia perlu dibayar mahal. Kenapa? Dia satu-satunya. Kalau pemain drum banyak. Pemain keyboard banyak. Pemain gitar bass banyak. Apalagi yang cuma ecek. Teman-teman penari banyak. Hawaiian satu-satunya. Saya tanya, terus Opa belajarnya kapan? Dia bilang, saya belajarnya 2 tahun yang lalu. Berarti waktu dia usia 70 tahun. Dia baca Google, dia bilang begini. Di Google bilang begini,
Usia 60 tahun ke atas itu sudah susah untuk belajar sesuatu yang baru. Itu sudah susah. Tapi Opa Lexi bilang, tidak buat saya. Tidak buat orang-orang percaya. Usiaku 70 tahun, kalaupun aku baru pegang ini beberapa kali, atau apa, kalaupun aku baru belajar ini pertama kalinya, dia percaya Tuhan memberikan anugerah untuk dia belajar. Sekarang apa yang terjadi? Dia satu-satunya pemain Hawaiian di Papua. Bahkan bulan depan dia ke Ambon, pulang kampung. Ngapain? Main Hawaiian. Sesuatu yang baru, yang belum pernah dipelajari sama sekali. Di usia dia 70 tahun. Dan itu menjadi kehidupan bagi dia. Itulah yang menjadi buah bagi dia. Amin. Mumpung kita baru 60 tahun. Mumpung kita baru 65 tahun. Mumpung kita baru 70 tahun. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apalagi yang kau mau suruh aku lakukan? Mumpung saudara masih bisa jalan, masih bisa ke sana, masih bisa ke sini. Tanya sama Tuhan, Tuhan, mumpung aku masih ada di atas muka bumi ini, apalagi Tuhan? Suatu saat saya akan undang dia main bersama-sama dengan kita di sini. Menjadi kesaksian yang hidup bagi saudara. Orang di sini, dia bilang, tapi saya mau anak Theo yang main drum ya. Minta maaf kakak Max. Minta maaf kakak Kevin dan kakak Elon. Kali itu nanti saya yang main drum. Saya bilang, Opa datang kapanpun. Karena Opa menjadi kesaksian yang hidup. Menjadi tanda dan alamat. Dan itulah yang akan terjadi atas hidupmu mulai hari ini. Di berapapun usiamu, seberapapun umurmu, engkau akan menjadi tanda dan alamat bagi siapa saja yang berjumpa dengan hidupmu. Katakan, terjadilah atas hidupku. Amin. Jangan lagi menyibukkan dirimu dengan perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara lahiriah. Ikutlah bergabung dalam agenda-agenda rumah rohani. Beberapa bulan ke depan kita akan LCC di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sudah mulai berjalan dengan PPA. PPA sudah banyak sekali kemajuan. Sudah mulai bisa bisa dialihkan fokusnya ke yang lain. Bulan depan kita PAUD akan lagi terus berjalan. Saya percaya 1 tahun, 2 tahun ke depan kita akan buka SD juga di sini. Dan saya percaya beberapa bulan yang ke depan kita akan LCC juga di tempat ini. Ada banyak sekali agenda rumah rohani yang membutuhkan saudara. Ada banyak sekali agenda-agenda Tuhan atas gereja ini yang membutuhkan hidupmu. Jadilah orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Karena kalau saudara bilang, Tuhan, apalagi agenda yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara tidak kunjung mendapatinya, ya sudah, ambillah mimpi gembalamu. Ambillah visi dari pemimpin rohanimu. Ambillah setiap agenda-agenda rumah rohani yang ada, terlibat di dalamnya, dan menjadi pembawa anugerah di dalamnya. Menjadi pembawa jawaban di dalamnya. Karena untuk agenda rumah rohani ini terlaksana, tidak bisa cuma 1-2 orang saja yang terlibat. Semuanya harus terlibat. Katakan, semuanya harus terlibat. Kamu pun harus terlibat. Amin. Saudara siap untuk itu? Yang siap angkat tanganmu ke atas. Katakan, Bapa, ini hidupku, aku siap Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, ku serahkan padamu segala cita-citaku.
masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepada. Katakan Tuhan, rinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, oh genapi seluruh rencana-Mu. Dalam hadirat Tuhan, sekali lagi buka matamu dan lihat saya ke depan. Untuk saudara punya kepastian bahwa akulah orangnya yang ditetapkan Tuhan. Artinya harus ada firman yang meneguhkan hidupmu. Saya tanya Tuhan, ada gak firmannya tentang kita ini ditakdirkan Tuhan untuk menjadi partner kerjanya Tuhan atas muka bumi ini. Yang tidak lagi sibuk dengan urusan pribadinya, tapi mulai sibuk dengan urusan orang lain. Lalu saya mulai baca tentang perumpamaan seorang penabur. Waktu kita baca, kita lihat di Matius pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat 23. Itu adalah perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih di tanah hati. Nah, disebutkan di situ ada beberapa jenis tanah hati. Betul? Yang pertama, tanah hati pinggir jalan. Amin. Tanah hati pinggir jalan, tapi ketika burung datang, benih mengambilnya. Bicara tentang apa? Ketika saudara mendengar firman, benih ditaburkan, tapi saudara tidak sungguh-sungguh mendengarnya. Lalu bicara tentang tanah hati yang berbatu-batu. Ketika penindasan datang, penganiayaan datang, pertanyaan demi pertanyaan datang mengenai apa yang saudara yakini akan firman, saudara jadi segera murtad. Bicara lagi tentang apa? Tanah hati yang bersemak duri, dihimpit oleh kekayaan, harta, sehingga benih tidak bertumbuh. Dan jenis tanah hati yang terakhir adalah tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Nah, yang dimaksud dari seorang penabur itu adalah orang-orang atau sang hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman. Seperti kondisinya sekarang, saya sebagai seorang penabur dan saudara sebagai tanah hati dan firman sebagai benih. Katakan firman sebagai benih. Dan ketika saudara membangun dirimu, mengkondisikan hatimu adalah tanah hati yang subur, otomatis benih yang adalah firman begitu masuk dalam hidupmu, dia akan mulai kemudian tertanam. Amin. Dan ketika benih itu tertanam, dia akan mulai memunculkan buah. Lebih lanjut kalau kita lihat di perumpamaan-perumpamaan berikutnya,
Yesus juga bercerita tentang buah 30, buah 60, dan buah 100. Buah 30 kali lipat, saudara masih ingat bicara tentang seorang anak muda yang menemukan harta terpendam di sebuah ladang. Ketika dia menemukan harta terpendam di sebuah ladang, pulanglah dia dengan penuh sukacita, lalu dia menjual segala harta dan kepunyaannya hanya untuk mendapatkan harta yang terpendam. Harta terpendam bicara tentang kehidupan pribadimu dengan Tuhan. Engkau menemukan Tuhan adalah harta satu-satunya atas hidupmu. Segala yang lahiriah, segala yang duniawi, harta, kekayaan, pekerjaan, waktumu, engkau rela meninggalkan semua hanya untuk mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar harta yang terpendam. Kalau itu yang mulai terjadi dalam hidupmu, engkau mulai ada buah 30 kali lipat. Lalu ketika buah 30 kali lipat ini berkembang menjadi buah 60 kali lipat. Seperti pukat yang ditabur di tepung adonan. Seperti ragi yang ditabur sedikit saja tapi menghamiri seluruh adonan. Bicara tentang apa? Saudara mulai menjadi orang-orang yang didengar perkataannya. Saudara mulai menjadi orang-orang yang dicontoh tingkah lakunya. Saudara mulai menjadi dampak buat orang-orang minimal sekitar dan sekelilingmu. Buah 60 kali lipat. Lalu yang berikutnya buah yang paling tinggi, buah 100 kali lipat. Seperti biji sesawi yang ditanam waktu jadi benih kecil. Tapi waktu dia tumbuh, dia menjadi pohon yang jauh lebih besar daripada tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Bahkan burung-burung bertengger di sana, mencari hidup di sana. Artinya apa? Saudara punya kekuatan, saudara punya power, saudara punya kuasa, saudara punya potensi yang maksimal. Sehingga banyak orang akan mulai menggantungkan hidupnya atas hidupmu. Tapi ketika saudara memiliki potensi yang maksimal, saudara memiliki posisi yang hebat, tapi saudara kemudian tetap punya kerendahan hati untuk terus siap ditegur oleh Bapa rohanimu. Amin. Buah 100 kali lipat. Dan ketika buah 100 kali lipat itu sudah mulai ada dalam hidupmu, Yesus kemudian lagi memberikan perumpamaan. Dan ini perumpamaan juga tentang benih dan ilalang. Tapi benihnya sekarang lain. Benihnya itu bukan firman lagi. Benihnya itu siapa? Saudara. Anak-anak kerajaan. Coba kita lihat. Matius pasal 13 kita lihat ayat 24. Sorry, ayat 36. Matius pasal 13 ayat 36. Di situ dibilang penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 36 kita baca dengan perlahan-lahan tapi dengan suara yang kuat. Bisa saudara? Kita baca 1, 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Nah, perhatikan ayat 37. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Yesus sendiri. Bukan lagi sang pendeta yang sedang menaburkan firman
Dan benih itu firman. Tapi sekarang yang menjadi sang penabur adalah anak manusia. Siapa itu? Yesus. Dia sedang menjadi sang penabur dan sedang menaburkan benih. Dan benih itu bukan bicara tentang firman. Ayat 38. Ladang ialah, coba ulang lagi, 1, 2, 3. Ladang ialah dunia. Itu bukan lagi bicara tentang tanah hati. Bukan, tapi bicara tentang orang-orang yang ada di luar sana. Dunia. Lalu berikutnya, benih yang baik itu siapa? Anak-anak kerajaan. Siapa itu? Saudara. Amin. Itu sebabnya yang saya bilang tadi, mentalitas bahwa saudara sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi partner kerjanya Tuhan, untuk menjadi agen perubahan, untuk menjadi benih. Jadi ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara datang kepada ladang yang namanya dunia, Yesus akan menjadikan saudara menjadi benih yang ditaburkan ke sebanyak mungkin orang, dan orang-orang yang tersebut yang tadinya menjadi lalang, anak-anak si jahat, mulai berubah karena ada benih yang ditaburkan oleh sang penabur sejati, Yesus namanya. Dan saudara menjadi benih di tengah-tengah dunia ini, menjadi benih di ladangnya Tuhan. Amin. Siapa? Saudara. Amin. Itu sebabnya persiapkan dirimu untuk menjadi benih. Amin. By the way, saya hanya menjelaskan ini 10 menit saja. Tidak kuatkah saudara untuk berdiri sebentar lagi? Ini kita sama-sama berdiri. Tuhan, aku minta Tuhan, Roh Kudus, tolong setiap beberapa jemaatmu untuk terus fokus dan mendengar firman Tuhan. Untuk terus fokus dan melihat, memposisikan bahwa firman adalah satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan melihat waktu, kami tidak akan melihat seberapa capek kami untuk berdiri. Tapi kami mau terus get ready, siap sedia untuk setiap firman yang ditaburkan atas hidup kami. Katakan terjadilah atas hidup kami. Amin. Mari kita nyanyi lagu ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan. Oh, genapi seluruh rencanamu sampai penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan. Genapi seluruh rencanamu sampai